Ya anakku semuanya kelas 7C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Meskipun siang hari kalian terlihat masih segar semua, tidak ada yang ngantuk. Semangat semua ya. Semangat. Ya, sebelum kita memulai pelajaran IPS kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ada yang tidak masuk? Nihil? Hadir semua? Ya, coba saya cek dulu. Fadila, Farah, Febri, Hiantra, Hendra, yang keras ya, Herin, Kafabi, Konitatul, Lisa, Melisa, Miftahul Munir, Robit, Aji, Irfan, Nanang, Rehan, Syaraf, Naya, Nazara, Nifa, Rizkia, Syarifatus, Salis, Sania, Sivana, Yoshandi, Aura, Faiz, Zianka. Ya, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Hadir semua, bagus sekali. Sehat semua, berarti tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin, tidak ada yang alpa. Luar biasa sekali. Tapi sebelumnya ini saya cek dulu kerapian kalian. Coba berdiri. Nah, berdiri dulu. Dari depan saya lihat. Ya, sudah rapi semua. Ini apa ini? Aksesorisnya dihilangkan ya. Ya, ada yang tidak pakai dasi? Pakai semua. Mana Robit? Pakai, sudah pakai. Alhamdulillah. Sudah boleh duduk kembali dan kita cek dulu di bawah kalian. Ada yang kotor atau tidak? Kalau ada yang kotor silahkan diambil, ini diambil. Terus silahkan dibuang ke tempatnya. Ya. Sebelum pelajaran semuanya kita harus terasa nyaman. Jadi kelas itu juga harus bersih dari kotoran agar kita nyaman, dilihat nyaman. Kita juga tidak
apa mencium bau-bau menyengat, kalau ada sampah mungkin. Nah, jadi silakan dibuang. Sudah bersih semua ya? Nah, alhamdulillah. Bisa dilihat di depan? Itu gambar apa ya? Bumi. Di atasnya ada pohon, terus ada apa lagi? Tumbuhan, binatang, apa lagi? Nah, gunung. Apa? Air. Udah. Ya, jadi tema kita pada pembelajaran kali ini yaitu keberagaman lingkungan sekitar. Nah, sedangkan subtemanya pembiasaan diri untuk melestarikan lingkungan. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kita lihat. Nah, sebelumnya ini ada motivasi dalam menuntut ilmu. Bisa salah satu membacakan? Yang dari pondok angkat tangan. Ya, silakan. Dibaca. Dibaca, silakan. Kenapa tidak mau? Ya kalau begitu kita baca bersama-sama ya. Nah, silakan. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allamu wa'allimu watawadu'u limu'allimikum walayalau limu'allimikum rawahut Tabrani. Jadi kalau membaca hadis itu jangan seperti membaca Al-Quran ya. Kita seperti membaca buku biasa. Ta'allamu wa'allimu watawadu'u limu'allimikum walayalau limu'allimikum rawahut Tabrani, yang artinya kita baca bersama-sama. Hadis riwayat Tabrani. Saya ulangi lagi, belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Nah, berarti kita semua dalam hadis ini dituntut untuk selalu belajar. Kalau kita sudah punya ilmu, silahkan diamalkan ya. Kalau temannya ada yang belum memahami, silahkan diberitahu, dibimbing. Nah, dan hormatilah guru-gurumu. Semua guru yang telah mengajarkan kalian itu harus dihormati, karena ketika kita menghormati guru berarti kita juga akan mendapatkan ilmu dari guru tersebut. Kalau sebaliknya kita tidak mau menghormati bapak ibu guru kita, maka ilmu yang beliau-beliau sampaikan tidak akan masuk ke dalam otak kita, tidak masuk ke dalam hati kita. Jadi kecerdasannya tidak akan bertambah. Bagi seseorang yang tidak menghormati guru berarti tidak menghormati ilmu ya. Seumpama orang tua kita menjadi teladan bagi kita, berarti beliau-beliau juga menjadi guru kita, maka kita juga wajib menghormati orang tua. Dari kecil siapa yang mengajari kalian? Orang tua juga. Ketika guru seperti Bu Nikmah ini hanya bisa mengajari di sekolah ya. Ya, kalau orang tua setiap hari ketemu di rumah mengajari kalian berperilaku sebagaimana mestinya sehari-hari, itu orang tua. Ya, sudah paham di sini? Ada yang bisa hadis lain tentang ilmu, tentang guru? Nah, barusan ada apa? Hari Guru Nasional, kalian memberi ucapan kepada Bapak Ibu guru kalian, ada yang memberi hadiah juga. Ada yang pernah belajar taklimul muta'alim? Ada? Masih ingat apa enggak alala? Coba bersama-sama. Alala tanalul ilma illa
bisitatin saumbika majmu'iha bi bayani iliha da hasil ilmu angin perkara bakal tak kumpule kanthi pertelo zukain wahirsin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa turi. Nah, jadi itu 6 syarat untuk menuntut ilmu. Salah satunya apa? Salah satunya adalah wa irsyadi ustadzin. Kita harus mengikuti apa perintah dari guru. Itu salah satu cara bagaimana kalian bisa mendapatkan ilmu dari 6 cara tersebut. Cerdas, apalagi membutuhkan biaya, kalian harus mengorbankan waktu kalian untuk menuntut ilmu dan lain sebagainya. Ya, itu untuk motivasi kita hari ini dalam menuntut ilmu. Jadi setiap hari kita harus siap belajar ya. Siap semua? Siap. Bagus sekali. Nah, itu ada gambar apa? Sampah. Sampahnya ada di mana? Di pinggir jalan. Apakah kalian pernah melihat yang seperti ini? Nah, banyak. Di lingkungan kalian ada. Nah, kalau kalian sendiri bagaimana? Membuang sampahnya di mana? Di pembuangan sampah. Ada yang di desanya sudah ada tempat pembuangan sampah? Di mana? Coba angkat tangan. Di mana? Desa mana? Mana? Pangasring. Pahang Asring ada tempat pembuangan sampah desa. Nah, ada lagi di dekat sini ada 2 tempat. Mana? Kerandegan ada. Terus mana lagi? Karanganyar ada. Itu tempat pembuangan sampah ketika sudah menumpuk di rumah kalian. Apakah juga ada yang membuang di belakang rumah? Yakin? Masih ada kan di lingkungan kita. Bahkan mungkin kita sendiri juga seperti itu. Mengapa sampah harus dibuang pada tempatnya? Bagaimana? Supaya tidak terjadi banjir. Bagus. Apalagi? Betul sekali. Ini yang cowok-cowok agar tidak mencemari lingkungan. Ada apa? Agar udara semakin segar. Kalau di belakang rumah kalian banyak sampah-sampah, pasti sampah itu kan banyak ya. Apa? Tidak hanya plastik, tapi ada apa saja? Apa pempes juga. Nah, itu nanti akan membuat udara baunya menjadi wangi sekali. Nah, atau sebaliknya bagaimana? Bau busuk, tidak sedap itu akan mencemari apa? Udara juga. Nah, ketiga, apakah yang akan terjadi jika kalian membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya? Apa tadi? Sudah terjadi banjir, udara tidak segar lagi. Nah, kalau seperti ini, apa yang akan kalian lakukan? Bagaimana? Membersihkannya. Berarti kita harus memulai dari siapa? Dari diri sendiri. Jadi ini nanti pelajaran kita tentang ini pelestarian lingkungan ya. Bagaimana cara kita bisa melestarikan lingkungan sekitar dimulai dari diri kita sendiri. Coba saya minta tolong dibacakan tujuan pembelajaran. Dari sebelah sini tujuan pembelajaran pertama, kedua, dan ketiga. Silahkan. Yuk, yang paling atas. Menjelaskan cara melestarikan Semua. lingkungan sekitar dengan baik. Yang kedua. Memahami masalah tentang
tentang pencemaran lingkungan sekitar dengan cermat. Yang ketiga, Membuat rancangan pemecahan masalah tentang pencemaran lingkungan hidup dengan tepat. ya bagus sekali. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama ada tentang cara melestarikan lingkungan. Jadi kalian nanti agar tahu bagaimana cara melestarikan lingkungan. Yang kedua, menganalisis masalah tentang pencemaran lingkungan sekitar, apakah di sekitar kalian ada pencemaran atau tidak. Nah, yang ketiga nanti adalah membuat rancangan pemecahan masalah tentang pencemaran lingkungan. Jadi ada penyebabnya apa, dampaknya apa, solusinya apa. Ini nanti yang akan kita pelajari, tujuan pembelajarannya. Nah, selanjutnya ini ada pembelajaran bermakna bagi kita semua, bahwa kita sebagai manusia senantiasa berinteraksi dengan lingkungan, maka kita wajib untuk menjaga dan melestarikannya. Betul atau tidak? Betul. Apakah kalian sudah pernah berupaya untuk melestarikan lingkungan? Contoh kecilnya kalau kalian apa? Iya, tadi sudah ada apa? Membuang sampah pada tempatnya. Apalagi? Membersihkan lingkungan. Ada yang mungkin pernah ikut kerja bakti? Pernah. Mungkin di sekolah atau di pondok atau di rumah, di lingkungan sekitar, itu juga termasuk melestarikan lingkungan, menjaga lingkungan sekitar kita. Jadi kita harus memulainya dari hal yang paling kecil, adalah dari diri kita sendiri. Sudah jelas ya? Nah, seperti biasa dalam kegiatan kali ini ada beberapa tahapan nanti di kegiatan inti yang harus kita lalui. Yang pertama ada apa, tahap 1? Orientasi masalah. Nah, nanti ada masalah yang akan kalian pecahkan. Saya berikan masalah. Yang kedua ada mengorganisasikan siswa dalam kelompok. Jadi nanti dibagi menjadi beberapa kelompok kerja. Yang ketiga, Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. nah, jadi nanti saya akan membimbing kalian ketika berusaha memecahkan masalah yang muncul. Yang keempat, yang keras, Mengembangkan dan ya, mengembangkan dan menyajikan laporan hasil karya. Berarti apa itu? Presentasi kelompok. Setiap kelompok nanti harus ke depan untuk presentasi. Nih 2 bangku ini yang terakhir yaitu nah, jadi setelah dipresentasikan nanti kita evaluasi bersama, apakah sudah betul, sudah baik yang kalian lakukan hari ini, jawaban-jawaban kalian apakah sudah tepat, itu kita evaluasi bersama-sama. Dan juga ini nanti ada penilaiannya, yaitu ada 3 penilaian. Penilaian sikap, bagaimana kalian dari awal tadi, apakah sudah berdoa atau belum, bagaimana ketika bekerja, apakah menimbulkan konflik di kelompok kalian atau tidak, mungkin ada yang bertengkar, itu juga penilaian sikap. Ya, terus apakah kalian bekerja nanti sesuai dengan waktunya, tepat waktu? Nah, itu termasuk penilaian sikapnya. Terus ada penilaian individu, per orang nanti saya nilai juga dari post test mengerjakan soal, ya nanti dari di akhir ada pengerjaan soal individu dan penilaian kelompok, tentu saja kerjasama kalian di kelompok dan juga hasil kerja kalian nanti. Ini adalah langkah-langkah pembelajaran hari ini. Ya, ini coba dijawab. Coba ini dijawab. 1 deret 1.
Sebutkan contoh sumber daya alam yang kalian ketahui. Air. Yang keras apa? Air. Sini air. Contohnya apa? Udara. Udara. Betul. Tanah. Betul. Apalagi? Apa? Batu-batuan. Betul. Apalagi? Tumbuh-tumbuhan. Apalagi? Satunya tumbuh-tumbuhan, Hewan. ada hewan. Nah, itu juga termasuk sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu segala sesuatu yang ada di alam yang bisa kita manfaatkan itu adalah sumber daya alam. Banyak sekali itu tadi. Ada air, udara, tanah, batu-batuan, itu pepohonan, tumbuh-tumbuhan, hewan. Itu termasuk sumber daya alam. Bagus sekali kalian sudah menjawab dengan baik. Ya. Apakah itu? Sampah yang ada di mana? Laut. Itu kalau kita lihat bagaimana? Jorok, kotor. Nah, ini kita masuk ke orientasi masalah. Yang pertama ada gambar ini ya. Jadi ada apa tadi, sampah di laut. Dilihat pemandangannya bagaimana, bagus atau tidak? Tidak sama sekali ya. Jadi ini termasuk masalah atau tidak? Masalah. Yang kedua, ada gambar kedua. Dilihat. Itu ada apa? Asap dari mana? Dari pabrik. Ini akan menyebabkan apa kira-kira? Polusi udara. Bisa mengganggu kita semua apa tidak? Nah, ini juga masalah juga. Yang ketiga ada gambar masalah yang ketiga. Apa ini? Nah, ini saya potret di belakang rumah kalian. Ini siapa? Iya. Ini ada apa? Sampah-sampah yang berada di belakang rumah atau di pinggir jalan ini. Oh, di pinggir jalan ya. Nah, kadang ada di pinggir sungai-sungai itu juga banyak sampah di belakang rumah ya, hampir sama seperti ini. Ini termasuk masalah atau tidak? Jadi berarti 3 gambar tersebut merupakan masalah semua, kita harus memecahkannya ya. Jadi selanjutnya ini ada kegiatan kalian nanti dalam kelompok sebelum saya bagi. Nah, setelah mengamati 3 gambar di slide sebelumnya, maka amatilah masalahnya. Tadi sudah dapat masalahnya ya, apa saja. Bentuk kelompok 4-5 orang dan melakukan penyelidikan serta menganalisis pemecahan masalah dan dituntut untuk aktif semua. Kalau ngantuk silahkan nanti izin keluar, cuci muka, kembali lagi. Oke? Nah, jadi yang ada di dalam kelas ini tidak boleh ngantuk, harus aktif semua. Ini adalah kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kelihatan semua ya? Ya. Saya bagi untuk kelompok 1 silahkan berada di sebelah sini. 2, 3, 4, 5, 6. Silahkan sekarang menuju kelompoknya masing-masing. Coba saya cek kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Nah, sip, bagus sekali.
Selanjutnya saya akan membagikan, ini ada bahan ajar dan LKPD. Nah, untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Silakan dibuka. Boleh dilepas taplesnya. Di depan ini ada beberapa materi tentang pelestarian lingkungan dan juga pencemaran. Silahkan dilihat 2 lembar terakhir, bisa kalian lepas. Nah, boleh dilepas. Dilihat 2 lembar terakhir. Ini ada gambar seperti yang di slide di depan tadi, ada 3 gambar berupa masalah. Masalah apa tadi? Tentang pencemaran lingkungan. Jadi untuk pembagiannya nanti gambar 01 itu untuk kelompok 1 dan 4. Angkat tangan kelompok 1 dan 4, sudah jelas? Gambar 1 untuk kelompok 1 dan 4, bisa dilihat gambarnya. Ya, sudah jelas ya? Gambar 2 untuk kelompok 2 dan 5, angkat tangan kelompok 2 dan 5. Ya, gambar 3 dipecahkan kelompok 3 dan 6. Angkat tangan. Ya, bagus sekali. Dan juga jangan lupa ditentukan ketua kelompoknya siapa, yang bagian menulis siapa dibagi. Pekerjaannya dibagi, yang bagian browsing siapa. Boleh memakai HP nanti untuk melakukan penyelidikan. Ya, silahkan browsing, diperbolehkan. Dan juga lembar terakhir ini ada langkah kerja kalian, silakan dibuka. Sudah dibuka semua? Nah, selanjutnya mari kita lakukan penyelidikan. Yang pertama yaitu tentang masalah yang ditemukan. Kalian menemukan masalah apa di sini? Silakan ditulis. Ditulis di sini dulu, enggak apa-apa. Kelompok 6 sudah menemukan masalahnya? Ya, silakan ditulis. Di sini sudah ada lembarnya di mana kalian harus mengisi jawaban kalian, sudah ada. Ya. Gambar nomor berapa? Kelompok 2. Gambar nomor 2, gambar nomor 2 yang ini. Ya, ini tentang apa? Nah, betul sekali, silakan ditulis di sini. Jadi masalah yang ditemukan tentang apa tadi? Pencemaran udara, ditulis di sini. Siapa yang bagian menulis? Ya, sudah mendapatkan apa ini masalahnya? Tadi saya dengar sudah. Apa ini? Tentang apa? Apa? Betul sekali, pencemaran air akibat sampah. Betul, silakan. Sudah mendapatkan masalahnya? Masalah yang ditemukan? Punyamu yang mana? Yang ini? Ya, berarti ini bisa menyebabkan pencemaran apa? Iya, bisa menyebabkan pencemaran
lingkungan. Apa? Nah, di sini kan kalau membuang kotoran di belakang, itu tanahnya kan nanti akan tercemar, ya. Nah, silakan. Jadi masalah yang ditemukan tentang silakan ditulis. Bisa dibaca di bahan ajar, banyak sekali materi-materinya untuk membantu menentukan masalahnya dan juga solusinya serta penyebabnya apa. Apa itu? Masalahnya berarti tentang apa? Ya, bisa. Setelah mendapatkan masalah yang ditemukan, kalian cari faktor penyebabnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Foto ini, gambar ini, kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya, itu adalah akar penyebab masalahnya. Faktor penyebab. Yang ketiga, setelah itu nanti kalian cari dampak negatifnya. Kalau masalah itu pasti akan menimbulkan dampak negatif atau positif. Kalau masalah itu menimbulkan dampak negatif. Dan yang keempat, itu mohon maaf salah ketik bukan 2, yang keempat kalian harus menemukan solusinya. Lebih dari 1 tidak apa-apa semuanya ya. Carilah sebanyak-banyaknya, lihat di bahan ajar, boleh mencari di internet, boleh dengan berdiskusi dengan temannya, mungkin menemukan banyak hal dengan berdiskusi. Sudah jelas semua ya? Ya. Boleh angkat tangan yang pengen bertanya, boleh angkat tangan. Kalau mau minta bantuan silahkan angkat tangan juga. Itu dibuka, di situ banyak sekali bacaan-bacaan yang bisa dibaca. Ya. Masyarakat harus membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan dampak. Iya, betul sekali. Itu ada di iya, betul di faktor penyebab. Silakan. Silakan di bahan ajar dibuka dengan baik. Di sini banyak sekali. Ya, pelestarian lingkungan di sini ada, dan juga tentang pencemaran lingkungan ya. Nanti kalian cari mana yang cocok. Jika masih dirasa kurang, mencari literasi dari internet bisa. Ya dibuka ini ya. Bahan ajarnya dibaca dengan baik biar kalian nanti menemukan jawaban-jawaban dari masalah kalian. Mungkin ada di bahan ajar, kalau tidak berarti mencari literasi dari internet ya. Sudah dapat? Ya, bagus sekali. Ayo silakan ikut aktif, agak ke depan.
Jadi ingat ya, literasi kalian banyak sekali. Saya tadi sudah memberi apa bahan ajarnya, silakan dibuka. Terus LKS kalian silakan dibuka, juga ada tentang pelestarian lingkungan. Buku paketnya juga bisa dibuka. Internetnya juga bisa diaktifkan dari HP. Sudah jelas ya? Bagaimana? Iya. Ya, coba kalian umpamakan sebagai kalian sendiri. Bisa. Iya, perumpamakan itu kalian sendiri. Hubungannya dengan buang sampah itu kan kita sendiri ya. Ya, diumpamakan kita sendiri bagaimana ketika di rumah. Kenapa kok biasanya membuang sembarangan? Bisa, betul sekali, malas. Dicari di sini juga. Diperjelas ya, pencemaran udara apa ya penyebabnya? Asap pabrik yang bagaimana? Coba dicari lagi ya. Asap pabrik yang bagaimana? Faktor penyebabnya asap pabrik, gitu aja. Ya. Saya lihat sudah lancar sekali kelompok 4. Kelompok 5 tidak ada masalah? Ada masalah atau tidak? Tidak ada masalah.
Dipakai untuk membersihkan sampah. Iya benar. Diadakannya